Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Namun, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama terlebih dahulu. Yuk, berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan bacaan doa yang sudah kita baca bersama dapat memberikan keberkahan bagi ilmu kita semua. Amin. Zulkifli alaihissalam nama aslinya adalah Bashar. Nama Zulkifli didapatkan ketika seorang raja bernama Ilyasa atau Nabi Ilyasa mengumpulkan rakyatnya. Raja itu bertanya, siapakah yang sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah? Maka ia akan diangkat menjadi raja. Tak seorang pun berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya anak muda bernama Bashar mengacungkan tangan dan berkata, saya sanggup tuanku. Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli, yang artinya sanggup. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah putra Nabi Ayub alaihissalam. Seperti ayahnya, ia juga mempunyai sifat yang sabar, teguh, serta taat beribadah. Nabi Zulkifli alaihissalam kemudian diangkat menjadi raja. Pada masa kepemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim yang adil. Di waktu malam ia beribadah, dan di waktu siang ia berpuasa. Dan ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Tidurnya di waktu malam pun hanya sebentar. Pada suatu malam, iblis menggoda Nabi Zulkifli dan menyamar menjadi seorang laki-laki dan mengetuk pintu. Siapa yang ada di luar? Silakan masuk, kata Nabi Zulkifli. Setelah menunggu agak lama, terdengar pintu diketuk orang. Setelah dipersilahkan masuk oleh raja, tamu itu tidak menjawab sama sekali. Seusai zikir, Nabi Zulkifli mendatangi pintu dan membukanya. Ia sangat heran, sebab tidak ada orang. Begitu pintu ditutup, pintu kembali diketuk. Akhirnya Nabi Zulkifli membuka pintu itu dan tidak menutupnya. Ia yakin bahwa tamu yang hendak datang ke rumahnya mempunyai kepentingan yang harus diselesaikan malam itu juga. Tidak lama kemudian, muncullah tamu yang ditunggu-tunggu itu. Terlebih dahulu ia mengucapkan salam dan dibalas dengan ucapan salam juga oleh Nabi Zulkifli. Silakan masuk tuan, kata Nabi Zulkifli mempersilahkan tamunya masuk. Nabi Zulkifli kemudian menanyakan maksud kedatangannya. Tamu itu menundukkan mukanya dan menjawab, ampun tuanku, memang ada keperluan yang mendesak sekali, sehingga hamba bertemu pada malam hari begini. Lagi pula, rumah hamba sangatlah jauh dari sini. Jawab tamu itu, yang tidak lain adalah iblis, yang menyerupai manusia. Kemudian, tamu itu menceritakan masalahnya, sampai ngotot kalau masalahnya harus diselesaikan malam itu juga. Akhirnya Nabi Zulkifli bersedia menyelesaikan masalah itu sendiri. Tamunya pun puas. Raja pun pergi tidur. Namun sebelumnya ia menyuruh agar tamunya itu pulang besok saja. Namun betapa terkejutnya Nabi Zulkifli ketika pada pagi hari tamunya sudah tidak ada lagi. Ia tahu bahwa tamu semalam adalah iblis. Meskipun tidurnya terganggu dengan adanya tamu itu, Nabi Zulkifli tidak pernah mengeluh, sebab ia menganggap bahwa tamu adalah berkah. Menolak tamu berarti menolak berkah. Mungkin itu yang bisa Bu Novi sampaikan. Sebelum kita akhiri, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.